kenyataan yang sama bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Bahkan sendi-sendi demokrasi telah dirobek-robek oleh kekuasaan. Sejumlah peristiwa empiris telah menunjukkan kebenaran kesimpulan itu melalui praktek kekuasaan yang disebut oleh sejumlah ilmuwan sebagai autocratic legalism. Di antara peristiwa empiris tersebut adalah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, pembuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang memberikan karpet merah demi untuk putra mahkota, sejumlah represi yang dilakukan terhadap akademisi, terhadap mahasiswa, terhadap para aktivis demokrasi, aktivis buruh, petani, dan terhadap aktivis lingkungan, dan lain-lain juga telah terjadi. Persoalan pelanggaran HAM juga tidak dituntaskan, bahkan banyak peristiwa pelanggaran HAM baru terjadi. Praktek merusak pemilu melalui cawe-cawe pada pemilu juga terjadi. Beberapa bulan lalu, bahkan keluar putusan Mahkamah Agung nomor 23 2024 soal batas usia calon kepala daerah yang juga terlihat untuk karpet merah adik putra mahkota. Kini Badan Legislatif DPR telah mengakomodir putusan MA itu dibanding putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 yang lebih demokratis dan konstitusional. DPR telah menjadi alat kekuasaan untuk membegal putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja beberapa waktu lalu diputuskan. Yang putusan MK itu adalah putusan yang konstitusional. Karena itu kami melihat apa yang terjadi di DPR adalah tragedi pembegalan konstitusi. Oleh karena itu, kami, para guru besar, akademisi, aktivis pro-demokrasi, civil society, dan aktivis 98 menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Tidak terjadi pelanggaran secara sistematis terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 oleh penguasa yang telah menjalankan kekuasaan secara autokratik, legalisme, dan korup. 2. Memberikan dukungan kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang pro-demokrasi, baik putusan nomor 60 maupun putusan nomor 70 tahun 2024. 3. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi harus berdiri tegak untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan demokrasi. 4. Kami rakyat siap terus bergerak demi menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan rakyat banyak, dan menyelamatkan Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini kami buat demi tegaknya konstitusi dan demokrasi. Jakarta, 22 Agustus 2024. Terima kasih. Allahu Akbar. Kalau mau ada yang Suaraku adalah suara Tuhan. Siapapun yang mendengarnya harus segera dilaksanakan. Tanganku adalah tangan Tuhan. Siapapun yang harus ditunjuk harus siap bersedia melakukan. Telingaku adalah telinga Tuhan. Siapapun yang aku dengar, aku hanya akan diam. Mataku adalah mata Tuhan. Siapapun yang sedang menderita, siapapun yang sedang menderita kesusahan, pasti aku akan pura-pura buta. Kakiku adalah kaki Tuhan. Di mana aku melangkah di sana, di situ akan terjadi proyek yang merugikan. Percaya atau tidak kawan-kawan, Tuhan yang saya tuliskan barusan adalah Tuhan yang menandakan menggunakan huruf kecil, yang berarti Tuhan itu palsu. Awal-awal
mahasiswa yang mulai kelihatan dan masyarakat yang mulai kelihatan muak dengan praktek-praktek seperti yang sekarang ini, lalu kemudian diam-diam mereka mensahkannya. Karena seperti kita ketahui, beberapa kali rapat paripurna itu tanpa quorum kok mereka tetap sahkan. Misalnya undang-undang Omnibus Law yang dulu seingat saya juga tidak quorum, tapi mereka tetap sahkan. Jadi jangan sampai taktik yang sekarang ini mereka tunda istilah mereka itu demi sekedar mengademkan suasana, lalu diam-diam mereka putuskan sendiri. Nah, oleh karena itulah kita berharap itu bukan cara berpolitik yang sehat dan bukan cara mendidik masyarakat yang sehat. Nah, yang keempat, kita juga menyesalkan ya pernyataan-pernyataan anggota DPR yang menyamakan putusan MA dengan MK terkait dengan uji materi. Jelas putusan MK itu jauh lebih kuat dibanding putusan MK terkait dengan uji materi. Sebab putusan MA itu hanya menguji aturan di bawah undang-undang. Sementara MK menguji undang-undangnya sendiri. Oleh karena itu, terkait dengan putusan minimal, ya usia pencalonan itu kita anggap harus merujuk kepada putusan MK, karena putusan MK justru yang memperkuat ketentuan perundang-undangan. Nah, itu kira-kira tambahannya. Gantian Prof ini. Ya. Prof Ikrar dulu. Oke, saya dikit aja ya. Yang jelas putusan MK 60 dan 70 itu final and legally binding. Yang namanya final and legally itu tidak bisa ada yang kemudian mengajukan kembali, apakah itu ke Mahkamah Agung atau ke lembaga yang lain. Ya. Yang namanya Presiden Republik Indonesia, yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus tunduk. Kalau mau membuat undang-undang, tunduk pada putusan MK. Dan kalau misalnya Presiden Jokowi atau Raja Jawa menurut Bahlil ya, tidak mentaati apa yang dikeluarkan oleh MK, itu namanya mereka melanggar konstitusi. Dan Anda tahu apa sanksinya bagi seorang presiden ataupun anggota DPR yang melanggar konstitusi. Itu bisa diimpeach untuk presiden, itu juga kemudian bisa di di PHK, pergantian antar waktu untuk anggota DPR, atau bahkan DPR itu sendiri bisa dibubarkan. Kalau misalnya parlemen yang ada di Senayan itu tidak bisa bekerja untuk mewakili rakyat, maka yang akan terjadi adalah parlemen jalanan. Tidak ada kata lain bagi kita untuk kemudian melawan mereka, ya, tidak ada itu, lawan. Karena biar bagaimanapun kedaulatan itu harus di tangan rakyat. NKRI itu harus kita pertahankan. Negara ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan Solo, ya. Dan juga bukan DPR itu adalah perwakilan rakyat, bukan perwakilannya penguasa. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan yang terkait dengan Kaisang. Jadi, putuskan Mahkamah sudah benar. Yang sontoloyo itu adalah putusan Mahkamah Agung yang diikuti oleh bapak-bapak yang tidak paham di dalam. Saya bingung, mereka bodoh, tidak paham atau pura-pura tidak paham. Yang jelas, mereka sudah menang kita, menjadi gaji kita, bukan berbuat bagi rakyat, bukan memutuskan sesuai dengan konstitusi, tapi justru mereka berkonspirasi. Mereka tidak ubahnya seperti mafia yang mengobak-abrik aturan dengan seenak perut mereka sendiri. Itu untuk putusan yang terkait dengan usia Kaisang Pangarep. Kalau saya teriak Kaisang, Anda bilang no, ya? Kaisang! Kaisang! Saya tidur yang lebih gawat lagi daripada no, ya? No, itu sudah cukup. Yang kedua, saya ingin sharing kawan-kawan semua, putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan persentase untuk mencalonkan.
juga tidak paham partai politik ini. Mereka bodoh, tidak mengerti, atau takut miskin, atau takut tidak berkuasa. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebabkan 8 partai bisa mengajukan calon sendiri. Besar, seniman, akademisi gitu ya, menyampaikan aspirasi, dan tadi mahasiswa juga berada bersama MK kan, kira-kira begitu. Nah tentu ini sesuatu yang menggembirakan, dan apa yang disampaikan tadi, semacam harapan atau apa yang dibacakan tadi, tentu kita akan sampaikan kepada pimpinan. Tadi clear yang dituju atau adresat dari pernyataan itu kan Hakim Konstitusi. Tentu kami akan sampaikan kepada beliau-beliau, Bapak Ibu Hakim Konstitusi gitu ya. Mengenai bagaimana nanti follow up-nya, nanti kita tunggu dulu. Pak Fajar, kalau posisi MK sendiri bagaimana, apalagi khususnya terkait nanti putusan DPR hari ini dalam hal itu? Ya, jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai menjalankan wewenangnya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dalam hal ini undang-undang pilkada. Ada problem konstitusional, ada problem norma di dalam undang-undang itu yang kemudian diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Isunya macam-macam kemarin itu, dan Mahkamah Konstitusi sudah memutus. MK dengan putusan itu sudah memberikan jawaban, sudah memberikan solusi, sudah memberikan tafsir bahwa ini loh yang konstitusional, mestinya seperti ini melalui putusan itu, kan begitu. MK hanya berbicara melalui putusan. Begitu Mahkamah Konstitusi memutus, disitulah kewenangan MK sudah selesai. MK sudah menyelesaikan problem konstitusionalitas di dalam norma undang-undang pilkada. Lalu bagaimana? Nah, setelah MK memutus, itu bukan wewenang MK lagi. Itu sudah wewenangnya pelaksana undang-undang, kan begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi sampai sejauh ini ya tugasnya memang sampai di memutus saja. Karena wewenang MK menurut Undang-Undang Dasar itu selesai sampai di situ. Sesudah membuat putusan, undang-undang itu mau dinyatakan inkonstitusional atau konstitusional, itu sudah sampai di situ. Selebihnya pelaksanaannya itu tergantung pada pelaksana undang-undang atau adresat putusan. Oke, kalau misalnya KPU ini sebagai penyelenggara pemilu mematuhi putusan MK ini, konsekuensinya bakal kayak gimana, Mas? Nah, kita lihat saja dulu. Coba nanti baca teman-teman secara lebih cermat putusan MK itu. Ada beberapa pertimbangan di situ yang barangkali bisa menjawab pertanyaan itu ya. Nanti coba dibaca lagi. Jadi kalau kita memahami bagaimana finalitas, bagaimana bindingnya putusan Mahkamah Konstitusi, ya mestinya siapapun itu, semua pihak itu menghormati dan melaksanakan putusan. Tapi kalau secara konstitusi itu kan artinya MK adalah keputusan tertinggi ya. Nah itu bagaimana, jadinya harus berpegang pada siapa? Harusnya KPU sendiri? Nggak, jadi begini. Jadi membaca putusan MK itu nggak boleh parsial ya. MK itu harus dibaca dengan putusannya, dengan undang-undangnya. Ini ada undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi, lalu MK memberikan tafsir, memberikan putusannya. Jadi ketika ini sudah diputus, ya undang-undang ini berlaku sebagaimana yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Ini undang-undangnya ini yang berlaku gitu loh. Jadi ini sekarang yang menjadi acuan itu ya undang-undang pilkada yang kemudian sudah dilengkapi dengan ya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi begitu. Berarti yang akhirnya dianulir kembali oleh DPR itu? Saya tidak atau belum mengatakan dianulir atau tidak ya, kita tidak bicara itu. Tapi membaca putusan itu ya undang-undang pilkada itu sekarang ini sebelum ada undang-undang baru ya itu yang berlaku. Undang-undang pilkada sebagaimana yang kemudian sudah dilengkapi dengan putusan MK. Setelah itu mau diubah undang-undangnya itu bukan wewenang MK lagi. Gitu ya? Oke, thank you ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.